warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah dan ruqyah telah kami gelar ke berbagai pelosok Nusantara. Kini giliran Anda untuk merasakan manfaatnya dari ruqyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih judul pendek aja. Judul ceramah saya ini menunggu. Karena memang kita di dalam hidup ini tidak lepas dari perkara persoalan tunggu-menunggu. Kita saksikan dan kita lihat ada dua pengantin. Calon pengantin belum dinikahin karena nungguin penghulu yang belum datang. Besan datang terlambat juga karena nungguin saudara yang belum datang. Termasuk kita nih yang duitnya udah habis, nungguin juga kapan tanggal 1 gajian. Istrinya yang lagi head juga nungguin kapan mandinya. Yang perutnya udah lapar juga nungguin kapan yang habis acara, kan begitu kan? Ternyata soal tunggu-menunggu ini bukan hanya dialami oleh orang-orang yang hidup. Ternyata termasuk orang-orang yang sudah meninggal dunia juga memikirkan dan menunggu apa-apa yang mereka akan terima. Karena Rasulullah SAW sabdakan, "Mal mayyitu fi qabrihi illa kaghariqil mugawwith." Tidaklah mayit itu keadaannya di dalam kuburnya itu kecuali dengan orang yang lagi tenggelam, yang taziru da'wata min abin au ummin au akhin au sadiqin wa iza rahiqathu ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha. Rasulullah sabdakan mayit itu keadaannya seperti orang yang lagi tenggelam. Orang contohnya lagi tenggelam di kali Pelumpang, kita lemparin anggur sekilo, mau enggak? Kita lemparin emas 2 kilo, mau enggak? Apa yang dia mau? Buat dalam bekas sama tambang. Begitu juga orang-orang yang sudah meninggal dunia ini, apa yang dia tunggu? Yantazirun da'wata talhaquhu min abin au ummin au akhin au sadiqin. Orang-orang yang sudah meninggal dunia itu nunggu-nunggu doa dari ayahnya, dari ibunya, dari saudaranya, dari teman dekatnya. Fa idza lahiqathu ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha. Dan apabila doa-doa itu telah sampai kepada mereka, pada orang-orang yang telah meninggal dunia, itu mereka lebih suka ketimbang dunia beserta isi-isinya. Yang ditungguin oleh orang-orang yang meninggal dunia termasuk almarhumah Ibunda Hajah Nur Aliyah ini bukan berupa materi, tapi hanya doa. Ini yang disediain di depan kita nih, ada semangka, jeruk, kalau gitu donat. Ini kita kirimin ke sana, mau apa kagak dia? Jadi kalau kita ziarah ke kubur orang tua kita bawa dispenser, mau kopi, atau kita bawa magic jar. Oh enggak? Apa dia mau? Doa. Nah kalau yang Pak Haji Muhaimin itu berupa sodakoh, yang nilai sodakohnya akan sampai kepada almarhumah. Makanya di dalam kitab Al-Minnah Hussaniyah ala Wasiyatil Makbuliyah, salah satu karya As-Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam babus sodakoh, Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Ali
Rasulullah sabdakan, ya Ali tasaddaq ala mautak fa inna allaha qad wakkala malaikatan yahmiluna as-sadaqatil ahya ilaihim fa yafrahuna ashaddu ma kanu yafrahuna fid dunya wa yaghfir liman nawwara qabrana wa basyirhum bil jannah kama basyarna biha. Ya, bisa agak panjang tapi singkat aja. Rasulullah sabdakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali tasaddaq ala mautak. Wahai Ali, sedekah itu orang-orang yang telah meninggal. Apakah orang tuamu, mertuamu, saudaramu, suamimu, istrimu, anakmu, sedekah. Sedekah itu bisa berupa materi, bisa juga berupa bacaan-bacaan yang baik. Kalimatun thayyibah yang tadi sudah kita baca dari mulai Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, ayat kursi, baca Yasin, zikir segala macam. Ini bisa berupa sedekah. Makanya di dalam doa wahba ada kita baca tuh, hadiyatan minna wasilah wa sadaqatan mutaqabbal. Nabi fa innallaha qad wakkala malaikatan, nanti Allah akan menugaskan malaikat-malaikatnya untuk membawa sedekahan-sedekahan orang yang hidup yang akan disampaikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Tadi yang kita baca nih dari mulai Fatihah sampai terakhir tadi itu sudah sampai kepada Ibunda Hajjah Nur Aliyah binti Jasim. Percaya apa kagak? Percaya apa kagak? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Syarhus Sudur bi Syarhil Halal Mauti wal Kubur, beliau mengatakan apabila ada orang yang hidup membacakan Fatihah buat orang yang telah meninggal dunia, maka bacaan Fatihah itu akan masuk ke dalam kubur berupa cahaya yang cahayanya sebesar gunung Uhud. Kalau percaya mati dulu, ntar kita baca di sini rame-rame dah. Ini kita yakin bahwa apa yang kita sedekahkan pada malam hari ini bacaan-bacaan. Kalau sahibul baik berupa makanan dah. Ini sudah sampai kepada almarhumah. Karena Allah tugaskan malaikat-malaikatnya untuk membawa sedekah orang hidup yang akan disampaikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Bayak rohu, mereka itu yang telah meninggal dunia gembira. Asyaddu ma kanu yakrahuna fid dunya, yang kegembiraan yang melebihi kegembiraan ketika mereka masih hidup di dunia. Saking gembiranya orang yang sudah meninggal dunia nih, baca doa. Apa doanya? Allahumma fir liman nawwara qabrana wa basyirhum bil jannah kama basyarana biha. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang telah menerangi alam kubur kami. Ini yang kita baca tadi bikin terang nih. Tadi Imam As-Suyuti menyebut dalam kitab Syarhus Sudur, cahayanya sebesar gunung Uhud. Mereka itu gembira karena telah memberikan kebaikan kepada mereka. Mereka berdoa buat kita agar kita semua dosanya diampuni oleh Allah. Wa basyirhum bil jannah, dan kabarkan gembira untuk mereka kita nih dengan surga sebagaimana mereka telah menggembirakan hati kami. Masya Allah. Ini manfaat yang pertama khusus untuk almarhumah Ibunda Hajjah Nur Aliyah binti Haji Jasim. Yang kedua, manfaat buat kita. Manfaat buat kita adalah bahwa kematian itu bagian daripada nasihat. Kafa bil mauti wa'idah. Dalam satu hadis yang lain, kafa bil mauti wa'idah. Cukuplah kematian itu bagian daripada nasihat. Kita sesungguhnya sudah berikan nasihat oleh almarhumah bahwa kita ini pun akan menyusul beliau. Kita ini semua bakal mati. Kullu nafsin za'iqatul maut.
Setiap yang bernyawa pasti mau tidak mau pasti akan mati. Meskipun jujur aja nih, kita semua rata-rata agak mau mati, betul nggak? Selama orang itu normal, yakin kagak mau mati. Ini orang normal semua nih. Yang kagak normal kita ngajak ngomong dah. Pokoknya selama orang itu normal pasti kagak mau mati, selalu menghindar dari kematian. Karena Allah sudah nyatakan di dalam Al-Quran, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya yang mereka itu lari dari kematian. Ini artinya kita selalu menghindar dari kematian. Ketika kita sakit, buru-buru kita berobat karena nggak mau mati. Kita selalu menghindar dari kematian. Innahu mulaqikum. Kematian itu yang akan menemui mereka. Bukan kita marahin mati marahin kita. Ngomong pertemanan juga bakalan bisa. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, betapapun berada pada benteng yang sangat tinggi dan kokoh, tidak akan bisa lari dari kematian. Mau berobat kemana coba? Cari dokter yang paling hebat kali di Indonesia. Asal bakalan bisa kita lari dari kematian. Dokternya aja mati, betul nggak? Berobat ke Singapura, cari dokter sana. Alga Saputra berobat ke Singapura, meninggal. Mantan presiden kita Pak SBY, istrinya berobat Singapura, meninggal juga. Siapa lagi? Banyak dah. Ustaz Ali bin Ilham berobat kemana di Singapura, meninggal juga. Bahkan mantan presiden yang kedua, Presiden Soeharto, itu ketika beliau sakit dirawat di rumah sakit Pusat Pertamina Mestik Jakarta Selatan. Itu dokternya Pak nggak tanggung-tanggung 40 dokter. Dan ini bukan dokter-dokter biasa, dokter-dokter pilihan, dokter kepresidenan. Dipanggil 40 dokter tuh. Pada akhirnya Allah panggil juga Pak Harto. Betul? Apalagi kita yang berobatnya pakai BPJS. Koja lagi. Lu pasti enggak lagi. Dibayar cuma 35.000. Belum dapat kamar belum mati. Nggak bakal bisa kita lari dari kematian. Semua kita bakal mati. Namun mohon maaf nih, mohon maaf. Kadang-kadang kita komentarin kematian suka keliru. Coba ya, ada orang sehat, segar bugar, kagak sakit lagi, meninggal. Kaget apa kagak? Kaget nggak? Kagak sakit. Begitu kan ngomongnya? Lah kan kagak sakit. Tadi masih hadir pada malam kelima di rumah Pak Haji Muhaji, gua berkat 3 lagi. Awas gua berkat 3 ya. Kalau Ustaz biasanya 2. Lah kan kagak sakit, kan begitu. Sementara kalau ada orang yang sakitnya udah lama dikabarin meninggal, komentar kita enteng. Emang udah lama. Ada anak muda dikabarin meninggal, kaget kita. Lah kan masih muda. Sementara orang tua meninggal, enteng komentar kita. Emang udah tua. Tua juga dia pun asamnya ditanam. Padahal tua, muda, sehat, sakit, kaya, muda, mati semua, betul nggak? Karena mati ini ngacak. Bisa jadi saya duluan, bapak-bapak belakangan. Bisa jadi saya duluan, bapak-bapak belakangan. Atau sebaliknya, bapak yang duluan, saya belakangan. Kalau saya jujur banget, saya pengen duluan. Duluan nyolatin bapak-bapak. Memang Allah luar biasa. Makanya kita mohon kepada Allah agar kita mati husnul khatimah. Amin. Yang jadi permasalahan bukan matinya. Bagaimana di akhir umur kita, apakah kita tergolong orang yang husnul khatimah atau su'ul khatimah? Bahkan rasanya mati saja ini kita belum tahu.
Tapi kalau kita mau tahu di dalam kitab Tanbihul Muqtarin, Sayyid Abdullah Asy-Sya'rani meriwayatkan itu bahwa Nabi Musa itu ketika dicabut ruhnya susah oleh malaikat Azrail, sampai malaikat Azrail bilang, ya Rabb, bagaimana saya bisa mencabut ruhnya Nabi Musa? Saya cabut dari mulutnya tukang baca kitab Taurat, dari matanya penuh dengan kebaikan, dari manapun kami sulit untuk mencabut ruhnya Nabi Musa. Kata Allah, gampang, kamu kasih jeruk, kasih jeruk, ntar dia lagi ngendus jeruk, kamu cabut. Makanya dicabut ketika lagi ngendus tahu ngendus jeruk, dicabut tuh. Makanya pulang kan jangan ngendus tuh. Tapi malaikat kagum kepada Nabi Musa dan bertanya kepada Nabi Musa, ya ahwanal anbiya'i mauta kaifa wajadtal mauta? Wahai Nabi yang paling enak matinya. Ahwana itu ismu tabdil dari hawwana yuhawwin. Makanya doa kita, Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Ya ahwanal anbiya'i mauta, wahai Nabi yang paling enteng, yang paling enak matinya. Kaifa wajadtal mauta, bagaimana Anda merasakan kematian? Nabi Musa menjawab, wajadtul mauta kasyatin yuslahu jildaha wa hiya hayyatun. Aku merasakan kematian seperti kambing yang dikesek kulitnya dan kambing yang masih dalam keadaan hidup. Itu yang paling enteng, Pak. Masya Allah, ya rasanya mati saja udah ribet kita, ya. Makanya jangan berhenti kita baca Allahumma hawwin alaina bi sakaratil. Yang berikutnya setelah kita mati, nggak begitu aja. Nggak begitu aja. Ada hal-hal yang mesti kita hadapi. Syekh Alawi Al-Bantani di dalam kitab Maraqil Ubudiyah mengutip satu syair. Syairnya itu, lau anna iza mutna turikna lakanal mautu rahatan likulli hayyin walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu ba'da za'an kulli syai'in. Dalam syair Maraqil Ubudiyah, lau anna idza mutna turikna, seandainya apabila kita mati, setelah mati dibiarkan begitu saja, lakanal mautu rahatan likulli hayyin, maka jadilah kematian itu hanya sekedar istirahat bagi orang yang hidup. Walakinna iza mutna bu'ithna, akan tetapi setelah kita mati kita akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'da za'an kulli syai'in, dan kita akan ditanyakan dari segala sesuatu. Ini kuburan aja kita ribet, ini kuburan. Makanya Nabi sabdakan, ya ta'ul mayyita salah satun, akan ngikutin mayit nanti ketika mati 3. Apa yang mengikuti? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, hartanya dan juga amalnya. Yarji'u ithnani wa yabqa wahid. Yarji'u itsnan, yang 2-nya pulang. Apa yang pulang? Keluarga. Karena setiap orang yang meninggal dunia itu pasti dan selalu diikuti oleh keluarga, teman, saudara, ikutin. Meskipun nggak semua, gitu. Ada juga yang kagak ikut. Dari rumah aja kita udah, ketika kita meninggal nih, udah kagak mau ditemenin, betul nggak? Kalau misalkan ada orang meninggal nih, ya saya dah, istri saya meninggal misalnya, istri saya meninggal misal, ya, kata Ustaz, Habibie, ini jenazahnya kalau di kamar lu tidur berdua sono, besok buat kita urusin, berjangan, kan saya bilang gitu, berjangan.
juga harta juga nggak semua. Harta juga semua apa? Ada. Nah orang nih ketika hidup dia senang sesuatu nggak bakal dibawa. Makanya Imam Hatim Al-Aswad pernah bilang, Ra'aitul khalqa, aku selalu memperhatikan banyak orang. Fa'izan kullu nasin mahbubah, ternyata setiap orang itu punya hobi, punya kesukaan. Fa'iza wasalal qabra faraqahu mahbubah, tapi apabila sudah sampai di kuburan, dia berpisah dengan apa yang dia cintai, apa yang dia sukai. Orangnya ketika hidup punya mobil keren yang paling mahal sekarang, taruhlah Alfa. Ketika meninggal ada Alfa, apa yang ditaikin? Api di musola ambulannya. Betul nggak? Itu minjam lagi mah musola. Minjam musola, dia nggak naik mobil Alfa-nya, dia naik ambulan api di musola. Hadiah dari partai lagi. Padahal ketika itu paling ogah dia naik mobil api di bantingan keras. Betul nggak? Termasuk apa-apa yang dia sukain. Orang senang burung, ketika matinya burungnya dibawa mana? Burung yang benar ya, burung yang benar ya. Ini burung yang bunyi. Orang senang mancing, ketika matinya jualan ikut lah. Ada ngikut. Orang senang main bulu tangkis, waktu mati raketnya ikut lah. Dia akan berpisah dengan yang dia sukai. Ikut keluarga yang ikut, termasuk juga hartanya ikut, tapi bayar jihad Islami. Yang keluar pulang, keluarga pulang, hartanya juga pulang. Sampai tikar yang habis bungkus jenazah dibawa pulang. Orang bertanya, tikar lo kagak bawa? Kagak, gue bilang lu kagak. Gue bilang lu juga bawa. Ambil. Ambil tikar, lumayan buat sarapan yang gape. Pakai tikar dibawa pulang. Masya Allah, wa yabqa amaluhu, tapi yang akan terus ikut jenazah orang yang meninggal amalnya. Makanya di sini bukan kita bawa amal, tapi diikuti oleh amal. Kalau bawa amal mah enak. Saya ini kalau mati bawa amal, saya bawa yang cakep-cakep aja. Sholat, puasa, ngaji, baca Quran, saya bawa yang cakep-cakep, yang jelas saya bawa. Betul nggak? Kalau kita bawa amal, tapi karena ngikutin, semua ngikut. Yang cakep ikut, yang jelek juga ngikut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahaya. Di kuburan itu ada pertanyaan, ada 5 nih, ada 5 pertanyaan nih. Man rabbuka, wa ma imamuka, wa ma qiblatuka, wa man nabiyuka, wa man ikhwanuka. Siapa Tuhan? Apa imammu? Siapa nabimu? Siapa saudara-saudaramu? Dan juga apa kiblatmu? Ini 5 pertanyaan wajib kita jawab. Dan mumpung masih pada hidup, saya bilangin, ngapalin jawabannya. Ngapalinnya jangan pakai mulut. Pakai apa? Amal. Kalau pakai mulut, karena ditanya sama 2 malaikat, Munkar wa Nakir, ditanya sama polisi aja pakai helm, bingung kita, bingung kita. Ini yang nanya 2 malaikat. Lumayan apalin dari sekarang. Apalin pakai amal. Karena amal itulah yang bisa menolong kita. Tiada lagi gunanya harta kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Betul nggak? Maka sering-sering dengar lagu kayak gini. Ini lagunya cara goyang, juragan empang, ya bikin lupa mati itu mah. Nggak ada gunanya lagi harta kita, keluarga kita. Nggak ada gunanya. Yang berguna apa? Amal yang kita lakukan ketika itu. Ini baru
kuburan, belum lagi nanti di akhirat. Kata Rasulullah, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser seseorang nanti di padang mahsyar kecuali mereka akan ditanya oleh 4 hal. Apa pertanyaannya? An umrihi bima ablah, wa an syababihi bima ablah, wa an ilmihi bima amilah, wa an malihi min aina iktasaba, wa ila aina anfaqtah. Yang pertama, an umri, tentang umur kita, dari mulai balik sampai kita meninggal dunia, itu semua akan ada pertanyaan-pertanyaan. Dari mulai detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Tidak akan ada yang lepas dari pertanyaan-pertanyaan. Makanya Roma Irama di dalam lagu, takkan luput sedebu perbuatan, semua diperhitungkan. Ada lagunya? Ada. Banyak. Iya. Sedebu perbuatan kita akan diperhitungkan. Ini amal kita. Yang kedua, asyababi, masa muda. Kita semua pernah muda, betul nggak? Pernah muda dari umur 17 sampai umur 35 tahun lah. Ini pun bakal ditanya. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masih muda kuas-kuasin, udah tua tinggal bokoknya. Kuasin apa? Ibadah. Karena kalau udah tua, semangat ibadah sedikit berkurang. Masih muda semangat, betul? Iya, berangkat ke masjid semangat. Kalau udah tua mah agak susah. Bangun tidur dan nyari anak jatuh, betul? Yang ketiga akan tanya ilmu, sedikit ataupun banyak kita amalin apa kagak? Ini bakal tanya kita. Dan yang terakhir tentang harta. Kalau harta pertanyaannya 2, min aina wa ila aina, dari mana Anda dapat, kemana Anda salurkan. Yang 2 nih, pertanyaannya 2, min aina, dari mana Anda dapatkan, kemana Anda salurkan. Makanya orang miskin itu masuk surganya 500 tahun kata Nabi lebih dulu ketimbang orang kaya. Tapi orang miskin yang soleh, bukan orang miskin yang terbukan. Ustaz, orang miskin kan ditanya kali, ditanya, cuma jawabannya enteng, dari mana dapat kuli. Lu salurin? Ya buat makannya kagak cukup, udah masuk terus. Selesai. Kalau kaya, dari ini, kontrakan, perusahaan segala macam, begini, wah ribet. Tuh, orang miskin 500 tahun lebih dulu ketimbang orang kaya. Kira-kira pilih kaya atau pilih miskin? Masih kaya juga ya. Udah rayu-rayu. Si waras. Nah inilah yang akan kita hadapi dari mulai alam barzah sampai alam barzah. Mudah-mudahan Allah selamat kita. Amin. Paham ya? Sudah paham, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.